Jelas banget suaranya. Ya kurang lebih ya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Ekos Nganjuk. Oke dulur, jadi malam hari ini aku mau berbagi cerita mistis sama seorang teman YouTuber dari Nganjuk juga. Daripada penasaran, langsung kita simak ceritanya. Oke, dulur, Mas Eko yo. Piye Mas Eko? Apa yang mau ditanyakan? Nah, ini Mas Cai. Berhubung iki malam Jumat, biasanya kan arek-arek seneng dengan hal-hal mistis toh. Makanya aku ingin mendapatkan asupan cerita horor dari sampean. Iya. Nah, yang bisa meningkatkan adrenalinku ya, terutama buat subscriberku juga. Mungkin ada sepenggal kisah atau beberapa kisah yang bisa disampaikan ke kita. Siap. Oke, dulur, terima kasih Mas Eko, dulur-dulur subscribernya Mas Eko ya dan lainnya. Ini tadi nanti cerita yang mau tak sampaikan ini cerita ya masa kecil, terus beberapa yang tak alami dan beberapa yang real. Mas Tungkring. Lah, beberapa yang real, ya real. Jadi ada yang dari aku sendiri, ada yang mungkin pengalaman yang ikut di lingkunganku. Jadi ada beberapa yang real aku mengalami dan beberapa hal yang ada yang di lingkunganku lah cerita-cerita. Ya. Nah, yang pertama iki Mas Eko. Yang pertama iku wajire arek cilik ya Mas Eko ya. Waktu kuwi nek gak salah aku JTK lah, nol kecil lah mungkin. Usia antara 4 sampai 5 tahun. Atau mungkin 4, 5 sampai 6 lah, aku lupa. Antara TK atau SD kelas 1 itu aku lupa. Nah, Terus sing wajire wong ngerti suarane hal ngono kuwi kan ya wis ngertine teko TV. Suarane barang-barang halus loh Mas Eko yo. Iya. Kan banyak toh jenisnya. Nah, suatu ketika iki lur, aku melu bapakku. Diajak bapak iku ziarah, Mas. Ziarah di makam. Ya makam desa lah, makam salah satu desa di Nganjuk juga lur. Gak perlu tak sebut nih lah desanya apa. Ziarah sama bapak, almarhum bapak yo, sama Pak Le, sama dulur-dulur yang lain. Kalau nggak salah itu ya berempat lah, kalau nggak berlima. Itu naik mobil bapak pada saat itu mobil Cherry ya, Suzuki Cherry lah, minibus lama ya? Mobil lama lah. Yo tahun segitu kan mungkin aku TK itu tahun 97-an, 97 98 gitu. Era-era tahun itu ziarah tapi kondisinya suruh maghrib, ya menjelang maghrib jam 5. Nah, waktu ziarah di sana dulur-dulur, waktu ziarah di makam itu masih terang. Oh gitu. Jadi masih cerah lah, suasana itu cerah dan lain-lainnya. Cuma lambat laun suruh iki Mas Eko, aku mendung. Lah waktu Ya, maklum lah ya, seperti itulah ya. ya, cuma kan jarak jalannya di makam itu nggak bisa dilewati mobil toh Mas Eko ya. Kecil. Akhirnya mobilku parkirnya agak di depan gang. Nah, gangnya kan masuk kan lumayan jauh. Ya. Jadi mau nggak mau ya dari mobil ke makam itu tadi kan jalan kaki. Lah, ini kejadian mistisnya dulu. Kondisi mau maghrib ya surup-surup lah, candiolo lah istilahnya itu. Ada aku, ada ibuku, almarhum bapak, Pak Le dan beberapa. Ketika keluar dari makam, kok ada suara-suara aneh, suara-suara diketawain. Aku dengar pada saat itu jelas banget suaranya. Ya kurang lebih ya seperti itulah. Nah, sek Mas. Nah, pada saat itu kan aku masih kecil tuh Mas Eko. Pikiranku tuh sangat pendek. Artinya gimana? Apa? Wah kok suaranya setan. Berarti kan itu identik suaranya kalau nggak wewe gombel ya kuntilanak. Lah. Terus. Tapi lucunya
aku mewajari hal itu. Dalam hati aku mikirnya gini, oh ya pancen kuburan nggone demit. Nah, maklum lah. Maklum, jadi aku nggak ada rasa takut. Oh, biasa lah. Wis biasa, ibaratnya kayak ya pancen panggone. Pikirannya dewasa banget ya. Oke dewasa, ya wis mikirnya ki ya pancen panggone demit. Oh ngono. Jadi ya namanya pikirannya kecil kan nggak tahu, oh itu demit itu sifatnya piye, setan itu sifatnya piye. Pak, apa gak panik enggak? Ya enggak. Ya wis waktu pulang itu kan keluar dari makam. Diketawainya itu kan waktu jalan pulang itu. Pas OTW itu ya? OTW dan itu posisinya tadi yang awalnya cerah, gerimis, hujan. Oh. Dan sambil diketawain itu tadi. Itu durasi ketawanya lama nggak? Lama. Sampai aku keluar, itu kan gangnya itu kan, waktu gang itu kanan kiri kan kebun tebu. Ya. Otomatis kan kalau kebun tebu kan gelap ya kalau kebunnya tinggi tuh. Ya. Diketawain itu sampai aku makam itu sampai gak kelihatan. Akhirnya berteduh di mobil. Gantian kan sambil jaga mobil sambil gantian kan soalnya payungnya sedikit. Akhirnya gantian, satunya kan jaga mobil. Diimbal. Waktu pulang, aku pulang ke cerita ke orang tua lah, ke almarhum bapak sama ke ibu itu. Aku tanya, aku mau di kono kok krungu suara tuh yo. Sampeyan krungu gak? Ternyata orang-orang dewasa itu nggak ada yang dengar. Oh. Jadi di antara rombongan itu yang dengar cuma aku. Gitu. Dan bisa tak pastikan kondisi pada saat itu aku sadar, terus nggak halu, terus yang namanya ingatan itu aku rasa kalau masalah ingatan aku nggak mengada-ngada dan itu aku yakin masih ada. Soalnya iya sih. Aku sadariku SD kelas berapa ya? Kelas 3, 4 lah. Nah, biyen aku krungu suara demit tenan yo berarti. Lagi sadariku. Jadi ya meskipun aku lupa sih pada saat itu ke TK atau SD kelas 1 atau SD kelas 2. Pokoknya antara itu berarti usia 5, 6, 7 lah. 5, 6, 7 kan berarti orang sudah jelas-jelas paham. Ya itu loh, Mas Eko. Itu jadi itu cuma ditunjukin suara gitu aja ya? Suara tapi kenceng banget. Dan seolah-olah itu dengernya itu dari langit, dari udara lah. Aku sampai nyari-nyari itu. Wah, ini sumbernya mana? Dan aku herannya itu mikirnya, lah pancen kuburan. Cuma itu tok yang aku terbersitnya. Kuburan pancen panggone. Nah, itu poin yang aku sadarnya itu ketika sudah agak besar. Entah itu SMP atau SD kelas 4, 5, 6 lah. Iya. Dan itu sampai sekarang pun, sekarang usia aku sudah hampir 30. Masih teringat dengan jelas suaranya itu gimana. Bahkan posisiku jalan itu gimana masih ingat. Pada saat itu kan aku berziarah lah di salah satu makam. Makam keluarga ini makam umum ya dulur ya, bukan makam keramat dan bukan makam yang situs-situs yang dikeramatkan lah. Tapi ini memang benar-benar makam umum, makam desa. Nah, seperti itu. Itu. Umpama aku sing ngalamin panas melawayu Mas. Bingung nangis paling. Ya itu bedanya, anehnya aku dulu berpikirnya seperti itu Mas. Kok isone yo? Pada saat kecilku mikirnya, oh ya pancen panggone demit kuburan. Berarti sampai pada masa kecil tuh sering lihat tontonan demit-demit gitu enggak? Kok bisa menyikapi hal tersebut sebagai hal yang wajar? Enggak, ya cuma tauku itu kan ya mungkin ceritanya orang-orang terdahulu ya. Ya taunya itu kalau kuburan itu nggone demit, gitu. Kemudian terus pokoknya nggon-nggon sing wingit iku salah siji nggone demit iku kuburan. Ya taunya cuma sebatas itu dan mungkin bukan film misteri sih, tapi lebih cerita-cerita dari mbah-mbah. Ya, cerita mbah terus dari tontonan biasanya, wewe gombel iki nggone di demit, apa di pocong kan nggone di kuburan, wewe gombel kan di kuburan. Ya wis iku, Mas Eko iku cerita sing waktu aku kecil terus iku sing teringat dengan jelas ya. Terus yang kedua, ini waktu aku masih kecil juga. Cerita ya rodok-rodok aneh, tapi yo lumayan ada muatan mistisnya lah. Gimana itu? Di rumahku yang lama, rumahku orang tua, ya di salah satu daerah di Nganjuk juga loh. Bapak kan dari dulu beli rumah itu pasti rumah udah jadi dan bangunan agak tua-tua. Jadi kuno. Ya kita sering pindah-pindah rumah tapi beli. Jadi beli misalkan nanti kok ada apa gitu dijual, pindah lagi lah itu. Itu terus yang terakhir itu rumahnya itu sejenis rumah joglo lah.
Rumah joglo yang ada pilarnya 4 lah di dalam itu. Cagak 4, terus pasti kan rata-rata pintu di tengah. Halo. Pintu di tengah, kanan kiri, Jendela. yang bagian depan ada jendela. Nah, itu ya Lur, gambarannya udah dapat ya? Ya, dapat. Nah, akhirnya sama bapak itu direnovasi rumahnya biar nggak kelihatan joglo kalau di dalam, itu disekat. Jadi disekat. Ya. Jadi berapa bagian nih? 2? Yang rumah utama itu jadi tiga bagian. Oh. Jadi berjejer lah itu. Jadi pintu masuk tengah itu langsung ruang tamu. Oh. Yang sebelah kiri nanti Kamar. jejer 3 kamar. Oh. Yang sebelah kanan itu ruang keluarga lah, sama ruang kerja nih bapak, sama tempat sholat atau dapur lah waktu itu lupa. Kebetulan kamarku itu, aku dari kecil itu udah tidur sendiri loh. Wih. Dari TK. Dari TK itu aku ya TK itu tadi, TK 0 kecil 0 besar itu aku udah dibuatkan kamar sendiri sama orang tua aku itu. Wis tidur sendiri dari TK itu. Terus. Ya, suatu ketika itu di rumahku yang itu otomatis kan aku dapat kamar paling depan. Kan yang berdekatan sama jendela. Pintu sama jendela. Nah, jendelanya itu jendela kaca loh. Jadi jendela yang 4 pintu itu loh. Ya. Kan kaca semua tuh, ada gambaran ya. Ya apa 4 daun jendela. Nah, itu. Nah, kemudian depannya pasti kan ada istilahnya emperan atau bale lah. Di rumahnya bapakku yang itu, dari jalan raya itu kalau ditutup pintu pagar depan, itu orang sudah nggak bisa masuk. Ya, pasti. Nah, orang sudah nggak bisa masuk dan pagarnya itu tinggi. Katakanlah nggak bisa pun sulit, tapi banyaknya nggak bisa. Soalnya itu waktu pagar besi ya, Mas? Pagar besi, dan pagarnya itu langsung nyambung sama atap atas, atap teras. Oh. Gitu. Jadi nggak kelihatan lah. Nggak bisa masuk. Orang nggak bisa masuk. Mungkin dari gudang kayu itu tinggi juga, pagarnya 3 meter, jadi ya sulit lah orang masuk, itu sulit. Suatu ketika Lur, itu kejadiannya aku itu masih udah agak besar itu. Kalau nggak kelas 3, 4, 5 ya antara itu. Antar kelas, mungkin kelas 4 lah, tepatnya kelas 4. Ya. Usia aku sekitar 10 tahun. Sama. Lucunya kan aku tidur di membelakangi yang namanya jendela ini tadi. Nah, tapi waktu aku tidur itu habis mimpi buruk, nggak tahu itu mimpi keberapa atau bangun yang keberapa, ketika aku melihat di jendela ini, Mas Eko, itu di balik jendela itu ada orang. Sosoknya gelap. Ya. Gelap, tinggi, kayak bayangan siluet itu loh. Terus dia itu waktu aku lihat, dia tangannya tuh digerakin gini. Dan Mas, tak pause dulu ya. Ya. Itu nggak ada kayak selambu nih mana, Mas? Nggak ada selambunya. Berarti kaca langsung terawang putih itu? Kaca sing ribbon Oh, gelap, ya? yang Yang gelap ribbon itu loh. Kaca yang agak gelap itu loh. Berarti tanpa ada korden. Ada selambu, ada korden. Jadi kalau kacanya dari luar itu lihat dari luar mungkin nggak sulit lihat di dalam, tapi kalau dari dalam lihat keluar itu jelas. Oh. Kaca ribbon. Ya terus. Dah, posisi kan sampean aku tidur nih. Bukan membelakangi. Jadi misalkan jendela ini ya, jendela ya. Ini jendela. Posisi tidurku itu menghadap jendela gini. Gini bukan, seperti ini. Oh iya. Tempat tidurku seperti ini lah. Waktu aku tidur nginceng ke bawah gini, ada sosok itu tadi. Ketika aku ingat pada saat itu, aku miringnya itu ke kiri loh. Jadi seperti ini. Jadi lihatnya ke sana. Berarti dari jendela di sana gini kan? Ya betul. Nah betul, seperti posisinya Mas Eko ini. Dan itu sangat jelas, dan sosoknya itu bergerak tangannya. Wajahnya nggak jelas? Siluet, nggak kelihatan, gelap. Berarti kayak bentuk orang tapi gini-gini? Iya, besar. Suaranya nggak? Ada nggak? Nggak ada, tapi pada saat itu lewat tuh kayak suara delman. Ya, kalau nggak delman ya kayak dokar gitu loh. Pokoknya ada suara ketoprak-ketoprak sama kelinting-kelinting. Nah, ketoprak kaki kuda sama kelinting-kelinting loncengnya itu tadi. Itu posisi kalau nggak salah sekitar jam 2 kurang seperempatan lah antara jam 2. Sampean ngono kuwi gak bobo ini. Enggak. Nah, aneh, aku dari kecil aneh itu. Jadi rengek atau gimana gitu. Ya enggak, cuma sadare aku kan kondisi agak setengah bangun ditambah ngantuk, Mas. Jadi ekspresiku setelah itu, kok ketok enak demit. Lah, aku membalikkan badan yang sebelumnya miring ke kiri, ganti miring ke kanan, langsung ambil selimut, tak tutupi, berdoa.
Terus meneh. tidur lagi. Ih, kok mudah banget. Abot ngantuk ya itu ketika aku mengalami bukan gini, mengalami hal-hal mistis itu waktu kejadian itu aku kayak anehnya bukan kurang sadar ya, menyadari itu hal mistis itu setelah lewat beberapa waktu. Kayak tadi yang anak kecil tadi, waktu aku masih kecil dengar suara itu kan setelah beberapa tahun. Nah, yang paginya, yang malamnya aku tidur itu yang keganggu itu sadarnya besok pagi nih, loh di bengi aku lalu demit ya, dan dengar suara kayak delman atau dokar itu tadi. Tapi kan biasanya kalau anak kecil kan kalau gitu kan takut gitu loh, Mas. Yap, kalau takutnya takut, cuma Nyari Bu, aku lah, enggak so turu. ibuku tuh kamarnya sebelahan tapi kan harus keluar. Ayo. Harus keluar dan mau nggak mau kan aku buka pintu. Buka pintu. Buka pintu itu ruang tamuku gelap semua, rumahku lebih gelap. Ya. Jadi aku daripada kelihatan sosoknya ini lebih lama, aku langsung tutup mata, balikkan badan, tidur. Doa dulu lah. Ya wis gedromos tapi ya wis diusahakan tidur merem. Itu tadi. Aneh ya. Ya dengernya kelinting-kelinting kan sambil aku tidur tadi kan masih dengeran kelinting-kelinting. Iya, iya. Itu salah satu, ya keduanya tadi tempatnya di Nganjuk semua loh. Ya tempatnya nggak perlu tak sebutin lah. Iya. Mana-mananya. Itu beberapa hal yang bener-bener ini nggak hoak, aku mengalami sendiri. Kalau aku melihat secara langsung yang bener-bener aku real itu sosoknya itu tadi. Itu cuma sekali seumur hidupku aku melihat sosok lain lah. Untuk yang lain-lainnya pernah ada, cuma ya wis kondisinya akhir-akhir ini di rumah yang berbeda. Oke dulur, jadi segitu dulu cerita mistis dari Mas Cai ya. Jadi ceritanya tuh unik tapi aneh gitu loh. Masa kecilnya Mas Cai itu pemberani menurutku seperti itu. Oh, dibeduk demit ora terus bengok-bengok marani ibu apa. Aku kepeden meneng malian. mau ganggu. Aneh Mas sampean Mas aneh. Aku lah di posisi sampean wis bingung aku kan. Wis bengok-bengok cara wong wis teriak-teriak lah. Seperti Soalnya itu. nggak pernah ketemu sing bener-bener wujud nyoto dengar sing wajahnya elek. Tapi tadi sebatas suara dan kedua sosok pun kan nggak jelas Mas sosok. Oh iya. Dan hanya suara-suara. Iya. Jadi nggak sampai trauma sing bener-bener wedi sampai kewedian belum. Oke. Tapi jangan sampai lah ya. Ya, Nah, jangan mending sampai. nggak. Mending ora lah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya channelnya Mas Cai Sonic Nganjuk Motovlog ya, dan jangan lupa perjalanan Embong, dan yang kedua ada channel kedua kita yaitu Kaki Meja TV. Ojo lali di subscribe juga. Terima kasih, segitu dulu vlogku kali ini. Semoga cerita malam Jumat ini sebagai hiburan buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor yang tinggal di seputaran Nganjuk, silakan. Yang mungkin di sekitar Nganjuk lah. Iya. Komen-komen. Ya. Ada rekomendasi tempat horor atau teman-teman mau curhat di podcastku, silakan komen aja di bawah atau WA ke saya, nanti tak samperin, tak ajak podcastan. Ajak cerita-cerita sama Mas Eko. Yeah. Mas Eko lagi senangnya apa? Bahas-bahas konten-konten mistis. Iya. Saya lagi suka-sukanya bahas konten mistis ini, Lur. Oke, terima kasih. Dah, gitu aja ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.